barisan menyiapkan barisannya. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu kita yang sudah membawa acara pada siang hari ini, dan terima kasih kami ucapkan pada rekan-rekan guru-guru, Bapak dan Ibu yang sudah berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, kami di sini tujuan mengumpulkan Bapak dan Ibu guru adalah ingin memberikan pemahaman dan penyebaran masalah penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita ini. Nah, ini konsep yang harus kita ikuti terlebih dahulu. Konsep intinya budaya positif itu yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, bahwa belajar itu tidak lagi berfokus kepada guru, tapi maksudnya kita lebih berfokus kepada siswa. Paradigma itu sudah harus mulai kita hilangkan dalam pikiran kita agar kita tidak melakukan tindakan kesalahan-kesalahan. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif itu yang membawa ada proses pelajaran kepada diri anak itu ketika kita memberikan semacam hukuman, ya. Terus nilai-nilai kebijakan atau bijak dalam memberikan hukuman terhadap anak, ya. Bijak dalam artian manusiawinya juga kita harus perhitungkan, jiwa anak itu juga harus kita rasakan, ya, sebenarnya dengan apa yang sudah kita berikan hukuman terhadap dia, ya. Terus kebutuhan dasar manusia, ya, jangan lupa tadi kita lupakan bahwa anak itu butuh kasih sayang, anak-anak itu butuh perhatian. Nah, kita kadang langsung ngejas dan memberikan hukuman kepada anak itu bahwa kalau dia bersalah, kamu ini kenapa terlambat, kami bangun tidur, nah makanya jangan bangun tidur lambat, jangan ini. Kita tidak menanyakan terlebih dahulu terhadap anak itu, langsung aja memponis. Kadang kita perlu berbicara pada kenapa terlambat, Bu, saya tadi malam bekerja. Nah, karena akhirnya kita yang merasa bersalah, bukan anak akhirnya, karena tadi kita kurang menggali tadi. Nah, itulah kebutuhan dasar manusia tadi, bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia yang nanti kita uraikan di sini, ya. Terus motivasi perilaku manusia, motivasi selalu memberikan motivasi baik. Posisi kontrol guru, kita sebagai guru bagaimana bisa mengontrol siswa kita agar perilakunya itu lebih mengarah ke budaya positif, ya. Keyakinan kelas, kita perlu sebelum belajar membuat suatu komitmen di dalam kelas agar apa? Agar kita bisa berkolaborasi dengan baik dengan anak itu, agar anak mengerti apa yang kita inginkan, dan guru juga mengerti apa yang siswa inginkan, dan siswa mengerti apa yang guru inginkan, sehingga terjadilah kolaborasi yang baik antara anak dan siswa. Terus segitiga resolusi, dalam memecahkan masalah itu nanti kita harus melihat kasus-kasusnya, digali dulu, ditanya dulu, baru dilakukan pemecahan masalahnya seperti apa. Ya, next, miskonsepsi tentang teori kontrol yang selama ini terjadi dengan kita seorang guru, bahwa apa? Ilusi guru mengontrol murid. Nah, itu lebih banyak kita itu mendikte, ya. Terus memberikan kritik, terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu sebenarnya salah, ya. Nah, selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, bahwa stimulus respon realita kebutuhan kita sama. Teori kontrol realita
disiplin positif. Disiplin positif, apa itu disiplin? Disiplin itu berasal dari kata disipliner, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang kita yakini. Ya, terus disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran. Ya, disiplin positif tadi terluka kita bahwa yang kita lakukan itu bagaimana menumbuhkan kesadaran siswa kita, ya, terus memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Ingat Bapak Ibu, yang kita lakukan selama ini salah. Memberikan reward, penghargaan itu ternyata kurang tepat. Tidak boleh sebenarnya. Nah, itu ternyata keliru selama ini yang kita lakukan, memberikan reward kepada siswa kita atau memberikan hukuman. Nah, itu ternyata keliru. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang baik. Maksudnya intrinsik di sini, anak kalau berubah baiknya memang dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Itu maksudnya. Jadi kalau kita selalu memberikan reward, hadiah, otomatis dia nanti berubah karena hadiah, ya, tidak karena dirinya sendiri. Jadi sebaiknya itu memang dari dirinya sendiri. Dan berikutnya, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi itu, kalau sekolah praktik belajar Pancasila itu kita menginginkan anak itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau program tahun dasar itu toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini nilai-nilai kebajikan, contoh-contohnya yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita di sekolah ini yang akan kita aplikasikan kepada anak itu. Bahwa kita ingat, profil pelajar Pancasila itu menginginkan hal demikian. Nah, program tahunan dasar itu hal ini yang diinginkan. Nah, keterampilan life skill ini juga ini yang harus dilaksanakan, ya. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita ingin. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, ya, pasti ada tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar itu. Nah, pasti apa yang kita lakukan itu ada tujuannya. Dan selanjutnya itu ada, ya, ini contoh-contoh penerapan yang bisa kita lakukan sebagai posisi kontrol tadi terhadap kasus-kasus misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap upacara. Sebagai manajer kita, ini bahasa kita, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana manajer manajer kesalahan bahasa kita seorang manajer, ya, terhadap anak itu, ya. Nah, selanjutnya contoh-contoh ini adalah contoh-contoh posisi kontrol terhadap anak tadi. Nah, jadi inilah yang harus kita laksanakan di sekolah kita ini, bagaimana jangan sampai kita sebagai pendidik salah memberikan menerapkan aturan, ya, terhadap anak dan terhadap siswa kita. Karena yang selama ini yang kita terapkan itu cenderung kurang tepat, ya. Nah, karena maka dari itulah kami guru penggerak memberikan sedikit pemahaman yang kami dapatkan kepada Bapak dan Ibu guru di sini. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah kita ini. Nah, mungkin hanya inilah yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang yang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Sedikit diskusi, boleh kita diskusi. Ya, boleh, guys. Halo, guys.
ini selalu dikasih hukuman pada siswanya. Terus hukuman yang diberikan itu kan tidak diperbolehkan. Bolehnya dikatakan ini kurang menyimak ini yang terakhir tadi restitusi. Restitusi. Seperti apa contohnya restitusi itu? Apabila satu anak kita terlambat, kita sudah menanamkan keyakinan kelas bahwa kita bikin perjanjian kelas, itu menanamkan keyakinan kelas bahwa perjanjian itu. Kemudian masih ada anak kita yang terlambat. Nah, itu seperti apa restitusi itu? Ya, terima kasih kepada Bunda setelah memberikan pertanyaan, yaitu mengenai bagaimana penerapan pemberian hukuman positif seperti restitusi ini. Ya, sini juga berdasarkan pemahaman kami sedikit. Jadi kalau kita melihat cara restitusi ini, yaitu lebih kepada menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Yang pertama, menciptakan kesadaran dulu kepada anak itu. Misalnya nih anak terlambat, berarti anak itu kita panggil, kita tanyakan apa alasannya dia terlambat. Kita tidak boleh langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ya, baiklah. Kali ini sebelum kita memulai pelajaran, ya ada baiknya agar nanti pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Maka sebelumnya kita akan membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Sudah pernah dengar kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Baiklah. Keyakinan kelas itu adalah merupakan metode untuk menimbulkan kembali nilai-nilai disiplin positif. Tahu disiplin positif? Ya, salah satunya contohnya misalnya apa? Ada yang tahu? Bersikap jujur dan lain-lain. Nah, nanti kalian silakan buat di kertas kalian masing-masing. Kita tempel menjadi keyakinan kelas kita yang akan kita terapkan untuk pembelajaran berikutnya, ya. Nah, berikutnya ada kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Yaitu perjanjian antara kamu dengan ibu, ya, agar nanti dalam proses pembelajaran itu kita tidak melanggar. Apa yang sudah kita jadikan sepakat, kamu harus patuhi, ibu juga harus patuhi. Salah satu contoh, misalnya Jadwal pikir kebersihan. menjaga kebersihan. Apalagi? Tidak bermain ponsel di kelas. Tidak boleh main HP saat jam pembelajaran. Oke, silakan itu kalian buat di kertas. Ya, nah ini kertas yang ibu sudah bagikan. Silakan buat kita masing-masing. Kesepakatan kelas itu apa yang kalian inginkan? Keyakinan kelas itu apa yang kalian inginkan? Paham? Paham. Silakan buat. Ya. Nanti kita tempel ya. Ya, setelah nanti kamu buat, kita tempel kesepakatan kelas di sini. Keyakinan di
kesepakatan ketika kita belajar. Siap ya? Siap. Nah, karena ini kita buat bersama. Oke. Yang perlu kita ingat, kita sudah membuat kesepakatan kelas dan